Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada video kali ini ibu mau mengajak anak-anak ibu semua yang ada di rumah untuk mengenal dan mengetahui bagaimana sih awal masuknya Islam di Riau. Nah, awalnya penduduk Riau itu tidak ada yang beragama Islam. Penduduk Riau itu beragama animisme. Nah, animisme itu apa sih, Bu? Animisme adalah agama yang mempercayai ruh nenek moyang dan para leluhur. Islam masuk ke daerah Riau itu pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Nah, beberapa daerah yang dilalui oleh Islam ini yaitu Kuntu, Rokan, Kuantan, Indragiri, dan daerah Tapung. Menurut sejarah Riau, daerah Kuntu Darussalam yang ada di Kabupaten Kampar merupakan awal masuknya Islam. Nah, apa sih alasannya, Bu? Kenapa di daerah Kuntu awal masuknya Islam? Nah, ternyata di daerah Kuntu ini mereka sudah berhubungan sejak lama dengan pedagang-pedagang luar, yaitu pedagang-pedagang Islam seperti dari negeri Cina, India, Arab, dan Persia. Alasan Kuntu sudah berhubungan dengan pedagang-pedagang dari luar ini, ternyata daerah Kuntu ini merupakan penghasil lada terpenting di dunia. Nah, itulah awal masuknya Islam. Nah, dari daerah Kuntu, Islam menyebar ke daerah Rokan pada tahun 1349 Masehi. Nah, di daerah ini Islam itu diterima baik oleh masyarakat dan bahkan raja di daerah Rokan ini pun beragama Islam, memeluk agama Islam. Nah, dari Kuntu Islam menyebar ke daerah Rokan, lalu menyebar lagi ke daerah Kuantan dan Indragiri. Salah satu ulama yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Syekh Burhanuddin Al-Kamil. Beliau melakukan penyebaran dari daerah Kuantan, lalu hilir ke muara Sungai Indragiri seperti daerah Sapat dan Sepiki Raja. Ulama lain yang ikut menyebarkan adalah Said Ali Al-Idrus. Nah, beliau menyebarkan dari Hadramaut, lalu singgah di Samudra Pasai, lalu berakhir di pantai barat Sumatera. Nah, setelah terjadinya penyebaran Islam, muncullah beberapa teori-teori seperti teori dari India. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh orang-orang Gujarat. Nah, di sini dibuktikan dengan adanya penemuan batu-batu nisan yang bertuliskan bahasa Gujarat. Nah, teori kedua itu adalah teori dari Cina. Nah, di sini teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa oleh orang-orang luar yang pindah karena di daerahnya terjadi pemberontakan, peperangan, dan perpecahan sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke daerah kita ini, ke daerah Melayu, hingga Islam itu ikut menyebar di daerah kita. Teori ketiga itu adalah teori dari Arab. Nah, teori ini mendapatkan banyak sekali dukungan dari berbagai pihak karena dibuktikan dengan orang Arab ini sudah datang ke Indonesia, tepatnya ke daerah Sumatera untuk membeli rempah dan kapur barus yang saat itu hanya ada di daerah Sumatera. Nah, setelah kita membahas dimulai dari penyebaran, lalu teori yang bermunculan, ibu akan membawa anak-anak ibu semuanya untuk mengenal dan mengetahui apa aja sih peninggalan Islam yang ada di daerah kita. Nah, yang pertama itu ada Kesultanan Riau. Nah, Kesultanan Riau ini ada di daerah Lingga, juga ada Kesultanan Daik. Peninggalan selanjutnya itu ada Kerajaan Siak, Kerajaan Indragiri. Lalu yang paling terdekat dengan kita itu ada Masjid An-Nur Pekanbaru dan Masjid Ar-Rahman. Nah, anak-anak ibu semuanya bisa mengunjungi kerajaan maupun kesultanan maupun yang paling dekat dengan kita Masjid An-Nur, Masjid Ar-Rahman itu di saat-saat kita liburan. Nah, liburan kita bermanfaat, kita mendapatkan pelajaran, juga kita happy karena liburan kita itu mendapatkan ilmu, bukan hanya untuk hiburan semata. Sekarang ibu mau memberikan tugas untuk anak-anak ibu yang ada di rumah untuk mencari sejarah dari peninggalan-peninggalan Islam yang ada di Riau. Yang kita bahas tadi seperti Kerajaan Siak, Indragiri, Kesultanan Daik, Kesultanan Lingga, lalu Masjid An-Nur Pekanbaru, juga Masjid Ar-Rahman. Nah, tugasnya dikumpul minggu depan melalui grup WhatsApp kita.
Nah, sekian video ini Ibu buat untuk anak-anak Ibu semuanya. Semoga anak-anak Ibu semuanya paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.